Tidak ada kata terlambat untuk berhijrah. Itulah yang dipegang teguh oleh Dhini Aminarti, artis yang sudah menghiasi layar kaca sejak tahun 1999. Wajahnya sering tampil sebagai tokoh protagonis di beberapa sinetron Indonesia. Sejak tahun 2016, Dhini Aminarti memutuskan untuk berhijrah menutup aurat. Keputusan ini dibuatnya setelah membaca sebuah artikel yang diberikan oleh seorang teman. Agak penasaran aja karena cewek pakai kain kafan, terus judulnya wanita ini tidak bisa masuk surga karena titik-titik-titik. Karena titik-titiknya itu bikin aku penasaran sampai aku buka, dan pas aku baca itu aku bilang, ya Allah ini aku banget. Sampai aku baca sampai aku benar-benar nangis. Dan kalau orang selalu bilang, Mas Dimas selalu bilang sama aku, hidayah itu selalu ada di sekeliling kita. Tapi terkadang kita suka nggak sadar kalau hidayah itu sebenarnya ada gitu kan. Mungkin saat itu memang Allah langsung mengetukkan aku pas saat aku baca itu gitu. Ya udah, proses selama seminggu. Akhirnya aku berpikir, oke, aku sudah memantapkan hati aku pakai di tepat ulang tahun almarhum papa saat itu. Tak hanya itu, hati Dhini semakin mantap untuk berhijab saat mengingat ayahnya Mahfudz Bambang Supeno yang sudah tiada. Kalau orang selalu banyak berpikir nanti mau pakai hijab di saat udah nikah, karena nggak mau suaminya disiksa nantinya. Tapi aku juga mikir, ya Allah, aku berarti amat sangat berdosa sekali sama papa aku saat itu. Karena dimana aku nggak mikirin papa aku saat itu, aku cuma mikirin orang yang ibaratnya baru ketemu, tapi aku udah memikirkan takut dia kenapa-napa, tapi aku nggak mikirin kan papa aku, apalagi papa udah nggak ada gitu. Sampai akhirnya Allah itu kan maha baik ya, maha pemaaf juga. Jadi aku nggak mau gara-gara kesalahan aku menghalangi papa aku untuk masuk surga. Tidak mudah memang untuk berhijab di tengah dunia hiburan yang gemerlap. Namun Dhini berhasil melaluinya hingga sekarang. Cuma cobaan itu pasti memang selalu ada gitu kan. Tawaran syuting yang suruh lepas jilbab lah, apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi ya memang karena segala sesuatu yang memang kita niatkan dari hati, insya Allah semua pasti akan berjalan lancar. Dan yang pasti tetap berdoa juga sama Allah, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan juga sih. Bagi istri dari Dimas Seto ini, hijab adalah mahkota dan pelindung dalam kehidupannya sekarang. Berhijab justru memudahkan segala aktivitasnya saat ini. Kalau dulu aku selalu berpikir rambut aku adalah mahkota aku, tapi sekarang aku berpikir hijab itu mahkota aku gitu. Sehelai rambut kita kelihatan, ya Allah, itu dosanya ditanggung sama ayah kita tuh luar biasa loh gitu kan. Ya aku nggak mau, aku udah nyiksa papa aku dengan nggak menutup aurat saat aku udah dewasa gitu kan. Jangan egois untuk mikirin diri aku pribadi gitu kan. Jadi udah saatnya gitu. Dan malahan dengan pakai hijab kita bisa jauh lebih nyaman kok menurut aku ya. Dengan kesungguhannya itulah, Dhini pun membuktikan bila seorang artis dapat terus berkarya meski telah berhijab. Kembali lagi di Hijab Cantik bersama saya Caca Frederika. Semoga semakin mantap ya berhijabnya saudaraku. Sekarang kita beralih dulu nih ke informasi lain. Indonesia harus berbangga hati karena memiliki atlet futsal profesional dan dia berhijab. Ya, futsal, olahraga yang identik dengan laki-laki. Berpakaian seperti laki-laki, bagaimana ya Maya tetap istiqomah berhijab dan berprestasi di tengah anggapan tersebut? Langsung aja yuk sama-sama kita saksikan, ini dia liputannya. Futsal, olahraga yang hampir menyerupai permainan sepak bola.
Namun futsal menggunakan lapangan yang lebih kecil dan hanya terdiri dari 5 pemain utama. Tapi persamaannya dengan sepak bola, futsal identik dengan olahraganya laki-laki. Namun Maya Muharina Fajriah berhasil mengubah pandangan tersebut. Seorang perempuan ditambah dengan penampilannya yang berhijab menyukai futsal. Sejak kecil, Maya memang sangat menyukai dunia si kulit bundar. Ia kerap ikut permainan bola dengan teman laki-laki di sekitar rumahnya. Baru pada saat memasuki SMP, perempuan asal Cibinong, Jawa Barat ini mulai serius menekuni hobinya tersebut. Mulai liga pertamanya itu 2010, setelah itu diadakan seleksi untuk timnas, untuk SEA Games Indonesia tuan rumah waktu itu. Alhamdulillah kepilih untuk masuk SEA Games 2011. Setelah itu berjalan latihan lagi, Maya kelas 2 SMA itu kepanggil lagi untuk SEA Games. Ketertarikannya dengan futsal pula yang pada akhirnya mengantarkan Maya untuk berhijrah menggunakan hijab. Kebetulan setelah lulus SMA itu yang di Korea itu 2013. Nah, situ Maya ada motivasi, dia juga wanita muslim gitu. Terus dia memakai hijab dan bermain futsal lagi. Nah, Maya di situ punya motivasi untuk main futsal terus pakai hijab. Dari situ sih awalnya. Awalnya, menggocek bola sambil mengenakan hijab adalah masalah serius bagi Maya. Namun lambat laun, dirinya dapat mengantisipasi hal tersebut. Dara manis kelahiran tahun 1996 ini mempunyai tips dan trik tersendiri agar hijab yang dikenakannya tidak mengganggu aktivitasnya saat bermain futsal. Pertama-tama sih risih, karena belum tahu bahan yang adem itu apa gitu kan yang dipakai. Jadi akhirnya kayaknya panas gitu jadi bawaannya. Tapi kesini-sini alhamdulillah udah tahu sih bahan yang ademnya, terus yang dipakainya untuk hijab supaya nggak terlalu gerah gitu kan. Walaupun misalnya kita keringetan banyak, tapi nggak berat juga pada saat basah kayak gitu, udah tahu. Walau sempat diragukan banyak orang, namun dari usaha kerasnya, Maya pun berhasil meraih beberapa kali kemenangan dalam berbagai kompetisi futsal. Tak tanggung-tanggung, dia juga sempat mewakili Indonesia saat turnamen SEA Games di tahun 2017. Ya, dengan penampilannya berhijab, Maya telah menginspirasi banyak orang termasuk teman-teman sejawatnya. Seorang wanita terbukti dapat melakukan banyak hal tanpa menanggalkan hijabnya. Saudaraku, setelah jeda iklan yang berikut ini, saya masih memiliki tips padu padan busana syar'i. Ternyata busana syar'i tetap masih bisa trendy loh. Kayak gimana ya? Jadi jangan kemana-mana.